Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi di Syihab edisi Ramadan. Seperti biasa, saya Nana Najwa bersama dengan Abi Quraish Syihab. Abi, di topik yang ini Nana mau bahas soal hidup sederhana. Bagus. Anjuran agama yang rasanya, Bi, kalau lagi bulan Ramadan, bulan puasa, itu agak sulit karena kita selalu kemudian punya keinginan yang berlebih-lebihan. Setiap kali buka maunya semua dibeli. Menjelang Idul Fitri, wah harus baju baru dan sebagainya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini justru untuk mengingat anjuran agama yang hidup sederhana itu, Abi? Itu di mana-mana begitu. Kalau bulan puasa makanannya berlebih dan sebagainya. Itu ada seorang filosof di Mesir, Allah yarham, dia bilang itulah sogokan nafsu. Kepada orang yang berpuasa, disogok dia. Yang nyogok setan? Setan, nafsu yang sogok dia. Kepingin ini, kepingin itu. Semua sudah ada padahal dia tidak membutuhkan. Sama dengan orang yang yang disogok, itu terima segalanya padahal sebenarnya dia tidak butuhkan. Dia kaya raya. Oke deh. Jadi itu harus diingat tuh nafsu lagi menyogok kita ya? Nafsu menyogok. Ya nggak apa-apa lah, kamu lapar dulu. Nanti balas dendam di ini. Ya kan? Itu kata Abbas Al-Aqad. Orang hebat sekali. Oke, kita kembali. Agama menganjurkan kesederhanaan. Ya. Apa itu kesederhanaan? Bukan berarti berkurang. Kesederhanaan itu tidak berlebih dan tidak juga berkurang. Anjuran agama untuk sederhana atau hidup sederhana ini mencakup segala aspek kehidupan. Jalan pun dianjurkan sederhanalah. Waqsud fi masyika. Jalan apa maksudnya? Berjalan. Sederhanalah kamu dalam berjalan. Diingatkan kakimu tidak mampu menembus tanah, kepalamu tidak mampu menjangkau langit. Jalan sederhana. Jadi berjalan sederhana, tegas dan ini jangan sombong, tapi jangan juga ini satu orang dilihat oleh Sayyidina Umar jalannya begitu mau menunjukkan mungkin dia ulama beragama. Hei, anak muda, bangkit. Saya tidak senang kamu berjalan seperti ini. Makanan juga begitu, pakaian juga begitu. Jadi dia tidak melarang kita memakai yang bagus. Pakai yang bagus. Bahkan ada peringatan Nabi bahwa Tuhan senang melihat hambanya yang menunjukkan kepada orang lain nikmat Tuhan yang diperolehnya. Anda bisa memakai pakaian yang indah, pakai pakaian yang indah. Allah senang kalau kita menunjukkan apa. Ada orang yang pelit terhadap dirinya. Oh, itu salah. Tunjukkan. Di Quran teras, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat yang dianugerahkan Allah kepadamu, sampaikan pada orang. Saya dapat ini, saya dapat ini. Bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk tindakan. Ya kan? Tetapi jangan berlebih. Nah, ini yang susah, Abi, ukurannya itu. Ukurannya bisa ukuran masyarakat setempat. Ya kan? Oke. Bisa juga ukuran itu kondisi yang dihadapi. Ada orang kaya, dia mau pergi pesta. Pakailah pakaian yang indah. Kalau bisa seindah mungkin. Itu sederhana buat ukurannya. Tetapi kalau dia miskin, dia pakai pakaian yang indah sesuai ukurannya. Karena itu jangan pakai emas dan berlian Anda di tengah orang-orang miskin. Itu bukan tempatnya. Tetapi hidangkanlah makanan yang enak-enak dan beragam ketika ngundang makan. Tetapi ketika makan bersama keluarga, masaklah sesuai kebutuhan dan sesuai selera Anda. Jangan Anda mampu makan yang enak, tapi udahlah, saya tidak usah makan enak, mau hidup sederhana. Itu bukan hidup sederhana. Pelit terhadap diri sendiri dan keluarga. Man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi. Allah mengecam, siapa tuh yang mau mengharamkan hiasan-hiasan yang Allah telah halalkan untuk manusia? Silahkan. Itu masih tetap dalam konteks hidup sederhana. Asal sesuai dengan kondisi. Kalau sekarang, Bi, ketika situasi sedang susah karena pandemi ini, di mana
banyak sekali orang yang hidupnya jauh dari berkecukupan. Buat mereka yang masih bisa menikmati, itu juga berarti harus melihat kondisi, harus menjaga situasi. Harus melihat kondisi, harus jaga perasaan orang di samping. Dan salah satu yang dianjurkan itulah sekarang, dan yang lebih dianjurkan berbagilah. Ya. Berbagilah. Habib ingin berkata begini, ada orang-orang kaya masak hari ini 2 atau 3 makanan, besok masak lagi. Kan itu berlebih. Kalau tidak bisa dibagikan pada hari pertama, hari kedua bagikanlah kepada yang lain. Supaya tidak mubazir. Kita ini, itu ada penelitian tentang pemborosan yang dilakukan oleh umat Islam di bulan puasa. Itu kalau tidak boros bisa memberi makan jutaan orang. Ya, ya, kita mau hidup sederhana. Kita mau hidup sederhana. Beragama pun jangan berlebih. Maksudnya, Bi? Mau sholat maghrib 4 rakaat, lebih enggak? Lebih, cuma 3. Kalau habis 3. Itu sholat sunnah boleh. Sholat sunnah boleh, jangan kurangi dari 3. Ya. Jangan melampaui batas. Pelampauan batas itu ada 2 macam. Ada pelampauan batas pada kadar, ada pelampauan batas akibat objek. Melampaui batas kadar. Kalau Anda memberikan untuk pakaian seorang anak 10 meter. Orang yang dibutuhkan itu pelampauan batas pada kadar. Pelampauan batas kalau Anda memberikan anak, atau jangan di anak, kita ambil contoh yang lain, memberikan ulama senjata. Itu tabzir, dia nggak bisa gunakan. Jadi kita harus hidup sederhana, lihat objeknya, ini siapa, berapa kadar yang dia butuhkan. Jangan berlebih, jangan berkurang, itu sederhana. Tidak berlebih, tidak berkurang. Tidak berkurang. Tidak berkurang. Jadi yang mau buka puasa, kita sebentar lagi buka puasa, ingat secukupnya saja. Kalau ada berlebih, kirim ke yang lain. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.